SMP Negeri 1 Suster Jaya. Saya Linda Hartati dari SD Negeri 1 Purabekar, Lampung Barat. Kami akan menyajikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu Eva. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Eva. Iya, begini Bu Ida. Hari ini dengar-dengar kan katanya Bu Ida akan melaksanakan coaching. Nah, sebelum pelaksanaan ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Ida. Bagaimana? Boleh Bu Ida? Boleh Bu Eva, silahkan. Jadi begini Bu Ida, pada proses coaching nanti antara coach dan coachee itu akan saya amati Ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. ya Bu Nah, Eva. apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, nanti apakah sudah memberi pertanyaan yang berbobot atau belum? Kemudian, apakah jawaban-jawaban dari yang coachee berikan nanti itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Ida ajukan? Nah, selanjutnya, apakah Koci nanti sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Koci hadapi? Jadi, Ibu Ida juga sebagai coach jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan ya ke Bu Ida. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Ida. Pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ida kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Bu, izin menjawab. Yang pertama, saya ingin hadir secara utuh atau present ya Bu. Yang kedua, saya ingin menjadi apa namanya pendengar aktif dalam coaching kali ini. Dan yang ketiga, saya ingin uh, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang coach berikan. Seperti itu, Bu Eva. Oke, baik sekali Bu Ida. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Menurut saya sih sebenarnya tiga-tiganya perlu ya Bu, tapi kali ini saya ingin menggali kemampuan saya dalam pertanyaan berbobot gitu berdasarkan kata kunci dari Koci Bu Eva yang Oh, ingin saya baik, Ibu. kembangkan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Ya, betul. Kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu harapkan nanti? Indikator ketercapaian itu saya inginnya Kuci itu mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya itu dari Kuci sendiri gitu. Jadi Kuci itu mampu menyampaikan solusi-solusi apa yang akan ditawarkan sebagai pemecahan dari masalah yang Kuci hadapi saat ini. Jadi seperti itu, Bu Eva. Oke, jadi Koci nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapinya sendiri gitu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk Ya, selanjutnya silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya ya. Izin ya, saya tetap di dalam room ini untuk mengamati proses coaching. Setelah ya. selesai, tapi kita luangkan waktu ya Bu Ida untuk sebentar berbincang-bincang kembali. Iya, Bu Eva. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eva, Bu Linda, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Ida. Bagaimana dengan Bu Ida sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semua permasalahan sudah selesai saya. Sekarang Bu Linda, kita kan kemarin ketemu ya. Bu Linda menyampaikan bahwa ada yang ingin dibicarakan. Itu saya langsung, aduh, kapan ini bisa bertemu dengan Bu Linda gitu ya. Karena memang kita sedang sibuk persiapan banyak hal gitu ya, Bu Linda. Jadi mohon maaf, kayaknya kalau kita bertemu secara langsung nggak bisa. Jadi akhirnya kita bertemu I secara daring saja ya, Bu Linda ya. Nggak apa-apa ya, iya, Bu Bu, Linda ya. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu Ida. Oke, baik Bu Linda. Sebenarnya nih Bu Linda, ada permasalahan apa sih kalau boleh saya tahu gitu loh. Iya, Bu Ida. Jadi begini, Bu Ida. Saya ini melihat bahwa di sekolah saya itu budaya positif yang telah disepakati bersama-sama itu kurang maksimal diterapkan oleh siswa-siswa karena saya melihat sampah-sampah berserakan di depan-depan kelas karena Mm-mm. siswa ini masih membuang sampah sembarangan. Iya, jadi kondisi itu masih berlangsung ya Bu ya. Artinya budaya positif memang belum diterapkan di sekolah ya, terutama tentang sampah ya Bu Linda ya. Iya, betul sekali, Bu. Iya. Terus apalagi nih permasalahan yang bisa Ibu ceritakan kepada saya terkait dengan masalah budaya positif terutama dalam sampah ini Bu Linda. Iya, terkadang di kelas-kelas, Bu, kadang di kelas, di depan kelas itu kan masih saja dari sampah-sampah, padahal kami ya sudah menyediakan kotak-kotak sampah dan di situ juga sudah ada petugas kebersihan yang seharusnya menjaga anak-anak untuk ini ya, menerapkan ini, mengarahkan anak-anak tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi pada kenyataannya yang terjadi ya begitu Bu Ida, Ya. sampah-sampah masih saja berserakan. Iya, iya, oke Bu Linda. Baik, selanjutnya Bu Linda. Kira-kira nih Bu Linda dari pembicaraan kita kali ini, tujuan apa sih yang sebenarnya ingin Bu Linda capai? Artinya harapan-harapan apa sih dari coaching ini yang ingin Bu Linda ambil gitu, yang Bu Linda ingin capai lah ya, seperti itu. Iya, Apa Bu Linda? saya saya tuh Bu Ida berharap setelah kita berbincang-bincang ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena kalau saya ini mikir sendiri, Bu Ida, nggak ketemu nih solusinya. Oh gitu ya Bu Linda ya. Baik Bu Linda. Kalau boleh tahu nih Bu Linda, kan sampah tuh memang berserakan dan sebenarnya budaya positif itu sudah pernah disosialisasikan ya Bu Linda ya. Nah, kalau boleh Sekali, Bu. saya, oke, kalau boleh saya tahu Bu Linda, kira-kira sosialisasinya itu waktu kemarin bagaimana sih tentang budaya positif Iya, itu kepada siapa aja? iya, sudah di ini pada waktu itu sudah disosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat, kepada petugas kebersihan dan juga kepada anak-anak. Dan setiap waktu upacara pun sudah kami ini terus arahkan ya pada Ya. anak-anak dan pada petugas kebersihan. Tapi ya ternyata ya belum juga maksimal, Bu Ida. Oke, berarti masih belum maksimal ya Bu Linda. Lalu menurut Bu Linda Ya, sendiri, betul. kira-kira nih apa sih upaya-upaya apa lagi yang memang bisa dilakukan agar sampah itu tidak berserakan di mana-mana sehingga merusak pemandangan di sekolah. Kira-kira upaya apa yang bisa Bu Linda lakukan lagi? Gitu Bu Linda. Nah, iya, betul sekali. Karena Bu, ini sekarang kan ada di masjid terdekat itu sekarang sudah menggalang sampah ya, namanya Bang. Baik, terkait dengan bank sampah di Masjid Bu Linda, kira-kira nih kerjasama yang seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Linda? Kerjasama saya itu akan berupaya untuk ini mengarahkan namanya siswa ya, kemudian eh, guru teman rekan sejawat ya, dan kemudian ini guru perpustakaan dan juga petugas kebersihan ya untuk
mengajak bersama-sama memilah sampah-sampah yang bermanfaat untuk diberikan ke masjid itu agar sampah-sampah tersebut bermanfaat, dan saya akan mengajak pihak masjid tadi, pengelola masjid tadi untuk mengambil sampah-sampah tersebut pada setiap hari Jumat. Oke, baik ya upaya yang bisa dilakukan ini Bu Linda. Menurut Bu Linda nih, eh, selain upaya-upaya yang Bu Linda lakukan tadi gitu ya, kira-kira ada nggak upaya lain yang bisa melibatkan orang lain? Oh, ada. Itu dengan kantin yang ada di sekolah ya. Nah, Mm. itu saya juga akan mengajak mereka untuk bekerja sama ya, agar apa namanya tadi, bekas jajanan-jajanan yang mereka ini tadi dikumpulkan di Oh kantin-kantin iya. tersebut. Ya. Betul. Oke, upaya yang bagus itu Bu Linda. Kalau begitu, kemudian Bu Linda terkait dari apa tadi upaya-upaya yang Bu Linda lakukan ya. Kalau boleh saya sampaikan tadi bekerja sama dengan rekan-rekan, terutama guru perpustakaan gitu ya. Kemudian dengan pihak masjid, kemudian dengan ibu kantin gitu ya, Bu Linda untuk menerapkan budaya apa namanya budaya positif terutama dengan dari sampah tadi ya. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu nih Bu Linda, kapan nih rencana kira-kira akan dilakukan aksi nyatanya terkait dengan bekerja sama dengan beberapa rekan tadi dan orang-orang tadi. Kira-kira kapan kalau boleh saya tahu, kapan waktunya Bu akan Ya, direalisasikannya? rencana iya, rencananya akan saya realisasikan setelah selesai semesteran ini, Bu, karena besok kami kan sudah mulai semesteran juga. Nah, jadi setelah semesteran ini saya akan mengajak teman-teman dan juga pihak masjid, pengelola masjid ya, dan kemudian guru perpustakaan dan ini untuk berkoordinasi lah, berunding. Kalau kita ininya berunding lah ya, tentang masalah kebersihan sampah ini. Iya. Mm-mm. Oke, Bu Linda, usaha yang baik ya, rencana yang baik. Semoga juga berhasil dengan baik gitu ya. Baik, kalau boleh Ya. saya tahu nih dari pembicaraan kita yang lumayan agak-agak panjang ini gitu ya. Kira-kira Bu Linda, kesimpulan apa sih yang bisa Ibu berikan, sampaikan kepada saya gitu ya, terkait dari yang apa rencana-rencana yang tadi sudah Bu Linda dapatkan tuh, solusi-solusi yang sudah didapatkan tadi. Kira-kira kalau boleh tahu apa kesimpulannya Bu Linda? Ya. Ya, kesimpulannya dengan untuk meminimalisir sampah-sampah yang ada di sekolah itu, maka saya akan mengajak rekan-rekan sejawat ya, ini Mm-mm. guru perpustakaan, petugas kebersihan serta ini ibu-ibu kantin ya, Ya, untuk mengarahkan siswa-siswa itu membuang sampah pada tempatnya ya. dan kemudian sampah-sampah itu pada hari Jumat kami akan minta pengelola masjid untuk mengambilnya untuk dimanfaatkan sebagai bank sampah. Iya. Oke, bagus sekali Bu Linda. Eh, Semoga ini berjalan lancar ya upayanya ya Bu Linda ya. Baik, kalau seperti Amin. itu saya ingin dengar nih Bu Linda refleksinya. Kira-kira apa sih yang Bu Linda rasakan nih setelah kita ngobrol, ketemu solusinya gitu. Apa yang Bu Linda rasakan setelah coaching ini tadi? Alhamdulillah Bu Ida setelah kita berbincang-bincang yang lumayan lama ya, ini Ya. alhamdulillah saya sudah merasa lega, saya sudah Ah, mendapatkan solusinya dan ya. mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ida Amin. sudah mau berbincang-bincang dengan saya Ya, tentang sama-sama Bu Linda. Mohon maaf loh ya, belum bisa ketemu secara langsung gitu loh ya. Tapi saya tidak ikut bersyukur Bu Linda sudah bisa merasa lega, nggak pusing lagi gitu ya. ya. Saya rasa cukup Bu Linda sampai di sini. Semoga nanti kita ketemu lagi. Saya akan bertanya nih, kira-kira progresnya sampai di mana nih? Apa yang dari rencana-rencana yang telah Bu Linda lakukan nanti gitu ya Bu Linda ya. Kita ketemu kapan-kapan Iya, dan ngobrol lagi lah ya. iya Bu. Oke, itu saja Bu Linda. Terima kasih banyak.
Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Eva. Bagaimana proses coaching tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Alur Iya, Tirta sudah saya coba lakukan dari saya menanyakan tujuannya, kemudian saya juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi Koci gitu dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang diberikan Koci itu sendiri. Berikutnya saya juga sudah mencoba menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Linda, begitu juga dengan tanggung jawab yang akan dilakukan Bu Linda terhadap upaya yang dari rencana aksi yang akan dilakukannya tersebut. Seperti itu Bu Eva. iya luar biasa sekali ya. Iya, baiklah sedikit ada refleksi dari saya. Akan saya bacakan hasil pengamatan saya dari proses coaching tadi. Ya, Izin silakan. menyampaikan ya Bu Ida ya. Ya, silakan Bu, silakan. Iya, tadi dari pengamatan yang saya lakukan, Ibu Ida sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya, di situ kalau saya amati, Ibu Ida sudah berusaha untuk hadir seutuhnya, mendengarkan dengan aktif, gitu sudah mengajukan tujuan tujuan pelajarannya, tujuan yang ingin dicapainya, identifikasi masalah, lalu sudah menanyakan rencana aksi dari coaching-nya. Saya juga sudah melihat di situ Ibu sudah mulai bisa menggali apa yang potensi yang dimiliki oleh coaching gitu ya. Nah, kira-kira ke depannya ini Bu Ida, potensi apa yang ingin terus Ibu kembangkan gitu loh, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selama melakukan proses coaching gitu. Eh, Sebenarnya ketiga-tiganya akan terus saya coba untuk asah ya Bu ya. Karena memang ketiga-tiganya juga penting dalam proses coaching. Tetapi saya lebih ingin memaksimalkan lagi, terutama dalam mengidentifikasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berasal dari kata kunci yang adanya dari coach itu tadi gitu. Jadi artinya apa namanya proses coaching tadi bisa berlangsung secara rileks, nyaman, karena saya bisa menemukan kata kunci dari coach itu sendiri. Seperti itu, Bu Eva. Bagus sekali Bu Ida. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya ya. Ya, betul. Semoga ke depannya nanti Ibu bisa menjadi seorang coach yang profesional. Saya Amin. rasa ya, saya rasa eh, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai observer dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Di Ya, lain waktu, mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang kembali ya Ibu Ida ya. ya, ya, Bu Eva. Terima kasih. Iya baiklah, selamat siang Ibu Ida. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ida juga? Alhamdulillah, baik, sehat juga Bu Linda. Baik, hari ini ada rencana coaching dengan Bu Eva ya, Bu Linda? Iya, Bu Ida. Baik, eh, hari ini sebelum coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian terkait dengan coaching kita hari ini, Bu Linda. Yang pertama adalah apakah coaching Bu Linda ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Itu yang akan saya amati dan akan saya nilai ya, Bu Linda. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah
apakah dalam coaching tadi yang akan Bu Linda lakukan ini ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan berdasarkan kata kunci dari coaching. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah ada prinsip-prinsip coaching Bu Linda? Yang pertama adalah prinsip coaching itu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari si coaching. Itu ya Bu Linda. Jadi itu yang akan masuk ke dalam rubrik penilaian coaching kita kali ini. Berikutnya, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Bu Linda. Bu Linda? Iya, Bu. Oke, baik. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bu Linda kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu Linda? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, yang kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke, baik. Selanjutnya, Bu Linda, dari kompetensi-kompetensi tadi, kira-kira nih, mana kompetensi yang akan secara spesifik dikembangkan oleh Bu Linda? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke, baik. Berikutnya, Bu Linda, kira-kira nih, apa indikator yang bisa dijadikan sebagai ketercapaian dari proses coaching ini? Saya ingin kucing saya nantinya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, baiklah kalau begitu Bu Linda. Nanti kita akan bertemu lagi setelah proses coaching berlangsung ya Bu Linda. Jadi sekarang silahkan Bu Linda melakukan proses coaching dengan Bu Eva. Dan tapi tetap izinkan saya berada di ruangan ini untuk mengamati proses coaching berlangsung. Begitu ya Bu Linda? Iya Bu, terima Baik, kasih. saya persilahkan pada Bu Linda dengan rekannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang juga Bu Eva. Apa kabarnya hari ini Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Bu Linda dengan keluarga sendiri gimana kabar hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya Bu Eva, kemarin Bu Eva WA sama saya. Katanya ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa ya Bu Eva yang akan dibicarakan? Iya, terima kasih sebelumnya loh Bu Linda sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita. Begini Bu Linda, sebenarnya dibilang masalah ya bukan juga, tapi dibilang bukan ya kok mengganggu pikiran saya gitu loh. Saya di sini maksudnya di kelas 9C itu ada murid saya satu orang. Dia itu tidak pernah mau mengemukakan pendapat kalau ditanya, apalagi kalau disuruh maju ke depan mengerjakan soal. Misalnya kalau kita suruh coba kerjakan soal nomor 2 misalnya di papan tulis gitu, dia nggak mau walaupun sudah dibujuk, dia tetap nggak mau maju gitu loh. Seperti itu Bu Linda. Oh begitu. Jadi ada satu siswa kalau diminta maju untuk mengerjakan soal dia tidak pernah mau ya Bu Eva ya. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap setelah pembicaraan kita ini setidaknya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Ya, saya setidaknya mendapat pencerahan gitu Bu Linda akan apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi solusi permasalahan yang saya hadapi. Oke, baiklah Bu Eva. Nah, sekarang coba ceritakan lebih lanjut bagaimana itu bisa terjadi. Seperti ini Bu Linda,
saat pembelajaran matematika berlangsung, biasanya di kelas itu anak kan kalau kita tanya dia aktif gitu. Nah, tapi ya, murid saya satu ini orangnya memang pendiam gitu loh. Jarang berbicara, terkesan dia sendiri, penyendiri gitu. Jadi terkesan kalau di kelas itu dia nggak punya teman gitu. Nah, saat pembelajaran, ketika kita minta dia mengemukakan pendapat, dia itu nggak mau ngomong, dia diam aja. Saat diskusi juga, kalau yang lainnya bicara atau berpendapat, dia diam gitu. Apalagi kalau kita diminta tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau diminta untuk mengerjakan soal, menjawab soal di papan tulis, dia nggak mau maju, walaupun sudah kita bujuk, walaupun sudah kita ajak gitu, dia tetap nggak mau, kekeh, dia tidak mau maju untuk ke depan. Seperti itu, Bu. Oh, berarti saat pembelajaran berlangsung dia sepertinya anaknya pendiam ya, jarang berbicara. Kemudian dia seperti tidak punya teman. Menurut Ibu Eva ini ya, apa penyebab anak tersebut kok bisa menjadi seperti itu? Apa ya, Bu? Hmm, lain waktu saya pernah bertanya sih dengan dia kenapa dia bersikap seperti itu. Kalau ditanya nggak apa-apa, Bu, katanya gitu kan. Loh, kok nggak apa-apa seperti itu? Nah, ternyata setelah ditelusuri ya dia ngaku, maksudnya dia takut salah kalau jawab soal. Jadi kalau dia salah nanti kan dia akan diketawakan oleh teman-temannya. Makanya dia nggak berani menjawab soal kalau disuruh di papan tulis gitu loh. Makanya waktu saya tanya loh, emang ada teman yang ngebully kamu? Saya bilang gitu. Nggak ada sih Bu, belum sih. Kata, tapi saya khawatir aja. Jadi daripada saya tadi salah saya diketawain, mending saya nggak usah jawab. Jadi itu kekhawatiran dia sih Bu. Oh ya. Ya, berarti anak ini khawatir kalau dia ini maju ke depan, dia tidak bisa menjawab, kemudian ditertawakan oleh teman-temannya ya Bu Eva ya. Jadi menurut Ibu, ini anak ini mendapat rentan idealnya ini kira-kira berada di posisi rentang berapa Ibu ya? Saya kira dia masih di rentan 3 sih Bu, kalau menurut saya. Waduh, jadi benar-benar perlu bimbingan ya Bu Eva ya? Jadi Iya setelah Bu. kita berbincang kali ini, harapan Ibu di ini anak ini mendapat rentang berapa ya Bu ya? Ya nggak muluk-muluk sih Bu Linda. Saya berharap khusus anak ini ya, dia Iya. mencapai rentang 7 saja sudah bersyukur, syukur alhamdulillah gitu. Dari yang tadi rentang 3, dia bisa ke rentang 7, ya sudah bersyukur. Berarti ada perubahan dari anak tadi seperti itu. Iya, berarti harapan Ibu dia mendapatkan rentang 7 ya alhamdulillah ya Bu ya, sudah bagus segitu juga ya. Ya jadi kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi situasi ini? eh, saya akan berusaha mendekatkan diri ke anak itu. Saya terus akan berusaha memotivasi anak tersebut dan memotivasi teman-teman sekelasnya agar mau mengajak dia berbaur atau bekerja sama seperti itu sehingga dia tidak merasa sendiri lagi. Iya, berarti bagus juga itu Bu Eva ya, Ibu akan mendekatkan diri ke anak tersebut ya, kemudian Ibu akan berusaha memotivasi ya, dan memberikan arahan kepada teman-temannya untuk bekerja sama dengan anak tersebut ya. Nah, kira-kira usaha seperti apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi situasi yang sedang Ibu Eva hadapi ini? Apa ya, Bu? Sepertinya saya akan menggunakan metode baru sih, Bu. Maksudnya untuk dalam mengajar, saya akan mencoba menerapkan permainan. Jadi saya akan menggunakan game matematika dalam pembelajarannya. Ya harapan saya sih, Bu, kalau dengan permainan nanti dia akan lebih bisa terbuka gitu. Karena dia kan spontan, jadi dia lupa kalau dia takut gitu loh. Jadi dia apa yang dijawab gitu dia langsung ngomong gitu loh. Sama dengan permainan ya harapan saya itu bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang terasa lebih rileks gitu loh, lebih menyenangkan khususnya bagi dia tadi supaya dia bisa mudah berbaur dengan teman-teman sekelasnya. Iya, berarti dalam mengajar ya Bu Eva ya, kemudian menggunakan permainan game dan matematika dan Bu Eva. Nah, rencananya kapan kira-kira akan Ibu lakukan?
Sepertinya melaksanakan aksi nyata pertemuan ini? minggu depan sih, Bu. Pertemuan selanjutnya akan saya coba menerapkan permainan game karena kalau minggu ini sudah dilakukan ulangan harian, jadi untuk pelajaran materi selanjutnya di minggu depan saya akan mencoba menerapkannya sih, Bu. Iya, oke. Dalam penerapan ini, Bu Eva ya, kira-kira adakah kolaborasi dari yang akan Ibu lakukan? Kira-kira ada dengan siapa, Bu Eva? Kolaborasi ya Bu, saya rasa ada sih Bu, akan saya lakukan kolaborasi khususnya dengan teman rekan sejawat sih Bu, sama-sama guru matematika, baik itu di guru kelas 7 maupun guru kelas 8. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan mereka dalam penerapan game matematika tadi, sehingga supaya harapan saya tujuan yang ingin saya capai tadi bisa terlaksana dan berjalan dengan baik Bu. Baiklah, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Lalu setelah berbincang ini, apa yang Ibu rasakan saat ini? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Linda, saya merasa terbantukan. Saya yang tadinya lupa saya mau melakukan apa, jadi saya keingat oh iya berarti saya harus melakukan langkah misalnya metodenya akan saya ganti gitu. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak loh Bu Linda sudah membantu saya mengingatkan apa yang sudah terlupakan oleh saya. Iya, sama-sama Bu Eva. Alhamdulillah kalau Ibu Eva sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, jadi dalam pembicaraan kita hari ini, apa kesimpulan dari solusi yang Ibu Eva dapatkan? Dari pembicaraan kita hari ini, solusi yang bisa saya dapatkan yang pertama, saya harus lebih mendekatkan diri ke anak tersebut. Saya harus bisa lebih memotivasi agar dia melakukan perubahan, mulai bergerak. Lalu saya akan mencoba metode baru, yaitu menggunakan game dalam permainan untuk pembelajaran matematika. Seperti itu, Ibu, kesimpulan yang saya dapatkan. Oke. Ya oke, kesimpulan yang Ibu dapatkan pada ini pembicaraan kita hari ini, yang pertama Ibu akan mendekatkan diri kepada anak tersebut, ya kemudian akan memotivasinya dan kemudian akan merubah metode pembelajaran Ibu nantinya. Kemudian Ibu juga akan memberikan permainan game pada materi ini matematika. Itu sudah bagus sekali Bu Eva. Ya, saya rasa sudah cukup untuk kucing kita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu selanjutnya. Siap, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu Linda. Sama-sama Bu Eva. Saya juga terima kasih Ibu sudah berkenan berbagi cerita dengan saya. Selamat siang, sampai jumpa lagi Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Linda. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik, Bu Linda. Halo, Bu Linda. Halo Bu Ida. Oke, dengar suara saya dengan baik ya Bu Linda? Iya Bu, terdengar Oke. jelas. Baik, saya sudah lihat tadi Bu Linda proses coaching yang dilakukan dengan Bu Eva. Luar biasa. Tapi izinkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan sebelum ini ya Bu Linda, sebelum saya buat rangkuman dari apa namanya proses coaching kita kali ini. Pertanyaan pertama Bu Linda, apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait dengan ketercapaian indikator? Iya, dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan proses dengan alur tirta, mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci. Oke, baik. Kalau begitu, Bu Linda, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, Bu Linda ya. Yang pertama, Bu Linda, Iya. saya juga sudah melihat Bu Linda sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Dari pertama, Bu Linda sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi dengan menanyakan ya apa namanya
menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga sudah mendengar tadi tentang rencana aksi dari coachnya. Bu Linda juga sudah menanyakan tentang tanggung jawabnya gitu ya. Jadi saya pikir alur Tirta sudah berjalan dengan sesuai alurnya dan sangat baik. Berikutnya saya juga sudah melihat bahwasannya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Linda juga sudah sangat baik sehingga Koci mampu nih mengeluarkan ide-idenya, solusi-solusi yang ingin dia ambil. Berikutnya saya juga sudah melihat ada refleksi di akhir proses coaching berlangsung Bu Linda. Sehingga kocinya merasa lega gitu ya, menemukan solusinya. Itu juga saya sudah melihat dengan baik. Coaching hari ini luar biasa Bu Linda. Saya rasa itu saja, tapi sebelum itu satu lagi pertanyaan, boleh Bu Linda? Boleh Bu Ida, boleh, Baik, silahkan. jika terjadi coaching berikutnya Bu Linda, kira-kira nih kompetensi apa sih yang akan Bu Linda apa namanya lebih tonjolkan lagi? Kompetensi apa yang ingin Bu Linda lebih gali nih dari coaching berikutnya? Halo Bu Linda? Kucing berikutnya Ya, memberikan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci dari kunci. oke. Jadi tetap menggali apa namanya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach gitu ya Bu Linda dengan kata kunci yang diberikan oleh Ya, coach. Oke, saya rasa betul cukup Bu Linda sekali. karena waktu kita juga sangat terbatas ini. Semoga coach kali ini menjadi suatu hal yang menyenangkan buat kita semua, terutama buat coachnya sehingga dapat menemukan solusi. Begitupun dengan saya rasa ini luar biasa. Kita tutup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang juga Bu Eva. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu sebelumnya Ibu akan melakukan coaching ya kepada Bu Ida ya. Nah, Iya. kemudian saya akan menjadi observer dari Ibu Eva ya. Nah, sebelumnya Bu Eva, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin menyampaikan langkah-langkah awal. Saya akan mengajukan pertanyaan pada Bu Eva. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Baik Bu Eva, kepada kesempatan hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang kedua, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa juga, Bu Eva, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Eva, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Dalam pelaksanaan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu pertama kehadiran penuh ya Bu. Yang kedua, saya ingin mendengar dengan aktif dan selanjutnya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya nanti dapat mengeluarkan segala cerita permasalahannya. Seperti itu Ibu. Iya. Yang kedua, pertanyaan kedua, kompetensi
yang mana yang secara yang ketiga tadi, dari ketiga tadi yang spesifik yang akan diobservasi. Sebenarnya ketiganya penting semua sih Bu, namun ada yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Berarti Ibu akan mengembangkan pertanyaan aktif, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian dulu ya Bu, ini pra-observasi kali ini. Nah, izinkan saya berada di ruangan ini karena saya akan mengamati proses kucing Ibu. Nah, kemudian dipersilakan Ibu melakukan kucing terhadap kucing. Nanti kita akan ketemu lagi di tempat yang sama. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Eva. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Eva bagaimana dengan keluarga? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah sehat semua Ibu. Oh iya Bu Ida, kemarin kan Ibu Ida WA saya. Ya, Katanya ada betul. yang ingin dibicarakan. Nah, kalau Betul. boleh tahu kira-kira apa yang mau ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ini Bu Eva terkait dengan beberapa masalah yang saya temukan di kelas gitu ya. Terutama ada beberapa anak ini yang saya temukan ternyata masih kesulitan dalam membaca Al-Quran. Jadi anak-anak ini membaca Al-Qurannya masih ada yang terbata-bata, ada juga yang ngerti huruf tetapi belum bisa nyambung gitu kan ya. Dan ini ternyata membuat proses pembelajaran itu terganggu gitu Bu Eva. Oh, begitu. Jadi Iya, ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dengan lancar Al-Quran gitu ya, Bu ya. iya betul Bu Eva. Jadi, hmm, kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai setelah kita berbincang-bincang sore ini, siang ini? Saya inginnya sih anak-anak yang nggak bisa baca tadi gitu ya, Mm-mm. jelas bisa membaca gitu kan ya. Artinya paling tidak mereka ada signifikan dari yang tadinya nggak bisa mulai mulai bisa membaca walaupun mungkin belum baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, tetapi paling tidak dia bisa membaca dengan lancar sehingga proses pembelajaran terutama dalam membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran itu berjalan dengan baik seperti itu Bu Eva. Oke, baiklah. Jadi, eh, untuk itu, kira-kira kalau sudah ini, eh yang ingin Ibu Linda harapkan nanti kan berharap seperti itu ya. Eh apa gitu yang Ibu bisa cerita lebih lanjut nggak gitu? Maksudnya ceritakan lebih lanjut lagi situasi seperti apa yang sedang Ibu hadapi saat ini gitu lah. Situasinya sih ya seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwasannya saya kan ngajar 7 kelas ya Bu di kelas 7 gitu ya. Di kelas 7 Hmm. ini ternyata saya menemukan dari setiap kelas itu ada saja anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi ketika Hmm. saya minta untuk membaca, mereka pura-pura membaca tetapi nggak bisa. Jadi gitu. Hmm. Yang kedua, nggak bunyi nih mulutnya. Jadi artinya mereka saya suruh baca cuman tapi nggak dibaca Al-Qur'annya gitu ya. Yang Iya. kedua, yang kedua itu ketika saya minta untuk menghafal gitu kan ya, mereka itu meminta bantuan dengan temannya untuk menuliskan pakai Latin, artinya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, artinya mamanya innallaha gitu ya. Jadi ditulis pakai bahasa Indonesia gitu. Saya tanya ke mereka gitu kan ya. Kenapa? Saya tanya seperti itu. Dia bilang, Hmm. ini saya nggak bisa baca Quran loh. Kok bisa? Sedangkan persyaratan masuk SMP itu kan paling tidak punya sertifikat untuk apa namanya bisa ngaji gitu. Jadi kalian Hmm. kapan berhenti mengaji? Saya tanya. Sebenarnya saya udah nggak ngaji udah lama Bu, gitu. Ada juga yang bilang saya sebenarnya belum bisa baca tapi udah berhenti Bu, gitu. Akhirnya, Iya. iya akhirnya saya tanya, memang nggak ngaji lagi? Saya bilang gitu.
enggak Bu, malu, udah sejak SMP nggak masuk lagi. Nah, jadi seperti itu Bu Eva. Jadi Oh, agak-agak iya, jadi lumayan bingung gitu kan. oke oke ya. Jadi idealnya kalau menurut Bu Ida, rentang posisi anak murid Ibu Ida sekarang ini kalau kita rentangkan dari rank 1 sampai 10, dia berada di posisi mana gitu loh, anak-anak itu tadi. 5 ya, 5 Iya. ya Bu Eva ya, karena kan bervariatif ya di kelas itu ya. Artinya ada yang memang udah lancar baca, ada yang sedang, ada yang enggak. Nah, anak-anak yang memang artinya belum bisa membaca itu ada dalam tataran taraf rentang 5 gitu. Jadi seperti itu. Kayaknya di 5 sih. Oke, tadi di rentang 5. Jadi harapan yang ingin Ibu capai setelah kita berbincang-bincang ini nanti, rentang anak ini seperti apa gitu nantinya. Saya sih inginnya nggak muluk-muluk lah ya gitu, karena memang Ya. itu bukan tugas kita sendiri gitu loh. Artinya itu juga tugas orang tua gitu kan ya. Agak karena gini Bu Eva, agama ini kan bertemu cuma 1 minggu sekali ya. Jadi Mm-mm. saya tidak bisa secara lebih intens mengajarkan anak tersebut kan gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk. Saya berharap di angka 7 aja lah. Akan tentunya sudah alhamdulillah gitu ya Bu Iya, ya. sudah alhamdulillah. Udah, itu saya sudah bersyukur gitu aja lah. Nah, iya, baiklah untuk biar dia dari 5 ke rentang 7 tadi, kira-kira usaha apa saja yang akan Ibu Ida lakukan gitu loh untuk mencapai target situ tadi. Usaha yang ingin saya lakukan sebenarnya sudah kepikiran sih Bu Eva. Dan saya juga sebenarnya waktu itu sudah coba ya. Artinya usaha yang pertama itu saya bentuk kelompok untuk teman sejawat untuk membantu rekan-rekannya yang nggak bisa baca. Jadi seperti itu. Tetapi ada beberapa kendala di mana memang rekan sejawat ini dia mungkin ngerasa malu gitu kan ya. Dan rekan sejawatnya juga Bu nggak mau diajarinnya, dia nggak datang Bu, jadi seperti itu. Nah itu sudah pernah saya coba tetapi memang belum maksimal. Nah untuk kali ini saya ingin mencoba juga, artinya saya akan apa namanya bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat saya terutama yang pendidikan agama Islam, guru-guru mapel agama Islam, untuk mengidentifikasi berapa banyak siswa yang tidak apa ya, artinya belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian nanti kami akan konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat wadah gitu ya yang bisa membantu siswa-siswa ini belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, mungkin akan kami bentuk di bawah naungan Rohis apa namanya, satu kegiatan yang akan mungkin kami sebut sebagai TBTQ mungkin ya Bu ya, tuntas baca tulis Al-Quran. Jadi di dalam wadah itu kita akan sama-sama membina anak-anak yang memang kurang bisa membaca tadi Bu Eva. Eh, itu sih ya kayaknya. Iya, bagus. Strategi yang sangat bagus sekali ya Bu Ida. Oke, Nah, rencana sudah ada nih, ya. udah mau ingin bekerja sama tadi dan sebagainya. Jadi kira-kira kapan mau Ibu laksanakan aksinya gitu loh? Aksinya itu ingin kapan Ibu lakukan dari rencana yang Ibu jabarkan tadi? Oke, ini kan sudah di akhir nih, kita sudah mau PTS ya Bu ya. Mungkin rencana aksi yang pertama akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan guru mapel dan Kepsek itu sementara ini. Sambil menunggu tahun ajaran baru. Kalau untuk siswa kan belum bisa, gitu. Jadi mungkin rencana aksi saya yang pertama adalah dengan rekan sejawat saya dan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membuat apa namanya kegiatan di bidang rohis di bawah rohis untuk kegiatan TBTQ. Insya Allah kepada siswanya, realisasi pembentukan TPTQ-nya itu akan saya lakukan nanti pas waktu tahun ajaran baru. Artinya mungkin bulan Januari ya, di bulan Januari mungkin seperti itu Bu Eva. Iya, baik. Berarti Ibu ingin merencanakan aksinya tadi di tahun ajaran baru gitu ya, di Ya,
sekitar bulan Januari gitu ya Ibu. Ya. Nah, setelah berbincang-bincang seperti ini, sekarang apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi tadi kira-kira? Ya lumayan lega lah ya. Artinya yang tadinya agak-agak nih buntu nih, nggak ada jalan keluar, orang dicoba teman sejawat udah gitu, apalagi nih gitu ya. Jadi setelah coaching ini gitu kan saya merasa oh alhamdulillah ketemu solusi gitu ya buat TBTQ gitu kan ya. Artinya untuk merealisasikan TBTQ ini kan memang butuh kerjasama kan gitu. Jadi seperti itu Bu Eva. Jadi, Makasih banyak lega ini oke. jadinya. Alhamdulillah kalau Ibu lega. Jadi kira-kira kesimpulan apa nih yang Ibu dapat dari pembicaraan kita siang ini kira-kira? Oke, yang pertama yaitu tadi Bu Eva, saya akan bekerja sama dengan beberapa guru mapel gitu dan dengan kepala sekolah untuk membuat wadah TBTQ di SMP 1 Sumberjaya. Berikutnya mungkin akan tetap saya gunakan apa namanya tutor teman sebaya untuk membantu kami Dewan Guru untuk membuat program TBTQ itu berjalan karena kalau seandainya siswanya banyak kan nggak mungkin kami handle hanya bertiga gitu ya, tetap Hmm. membutuhkan rekan-rekan sejawatnya. Dan yang jelas kami mungkin akan bekerja sama dengan orang tua Bu Eva karena ini kan akan berada di luar jam pelajaran. Jadi kan harus ada izin orang tua. Jadi saya rasa itu Bu Eva kesimpulan yang bisa saya ambil dari coaching kita kali ini Bu Eva. Alhamdulillah kalau Ibu sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, mengingat waktu jugalah yang memisahkan kita karena sedikit waktu, saya rasa proses coaching kita kali ini sudah cukup. Lain kali kita sambung lagi ya Bu. Saya ingin mendengar lebih banyak cerita lagi dari Bu Ida, prospek kedepannya seperti apa. Ya, terima kasih banyak Bu Eva. Insya Allah saya akan sampaikan, saya beritahu nih Bu Eva kalau sudah berjalan. Iya, sama-sama Ibu Ida. Saya juga malah terima kasih juga Ibu sudah berkenan bercerita, berbagi cerita dengan saya gitu. Selamat siang Sama-sama. Ibu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Linda. Ketemu lagi kita ya, Bu Eva. Iya Ibu. Bagaimana Bu Eva? Proses coachingnya tadi berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Iya. Nah, Ibu Eva, ada yang mau saya tanyakan tentang proses coaching yang sudah ini Ibu lakukan tadi bersama Bu Ida ya. Nah, yang pertama apa saja yang Ibu lakukan pada proses coaching terkait ketercapaian indikator tersebut? Oke, baik Ibu. Dari proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya, mendengar aktif. Saya sudah berusaha menanyakan tujuan nih dari Bu Ida. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi, menanyakan tanggung jawab beliau, sehingga beliau bisa menggali sendiri potensi yang ada di diri beliau dan menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Iya, baiklah. Ya, saya boleh menyampaikan dari hasil observasi tadi, Bu Eva? Oh, boleh silakan, Ibu. Iya, dari hasil observasi yang saya lakukan tadi, alhamdulillah ya luar biasa sekali ya. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah melaksanakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atas rencana aksi tersebut. Ibu juga sudah hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan umpan balik kepada coaching-nya tadi. Kemudian saya ada satu pertanyaan lagi buat Bu Eva. Ya, Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat proses coaching berikutnya? Untuk proses coaching selanjutnya yang ingin saya kembangkan dari segi menggali informasi lebih dalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk coaching saya, Ibu. Iya, bagus sekali, Bu. Nah, semoga ke depannya Ibu bisa menjadi coach yang profesional ya,
Dan pada kesempatan ini saya sebagai observer proses coaching Ibu dan Ibu Ida ya. Ini karena keterbatasan waktu, maka ini kita di lain waktu mungkin kita akan bisa berbincang-bincang kembali ya Bu Eva ya. Nah, Iya, Bu. sekarang Bu Eva, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Linda. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.